negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Vera dan Moses. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah online sekolah minggu. Jadi adik-adik yang di rumah jangan pernah takut, adik-adik tetap bisa sekolah minggu bersama-sama dengan Kakak dan Moses. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah siap untuk memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan, katakan kasih Yesus. Ayo adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. oh Yesusku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi katakan lebih indah. Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan oh Yesusku. oh Yesusku, Sekali lagi oh Yesusku. oh Yesusku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Halo adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu yang kedua. Katakan lulalu lalu. Ikutin gerakan kaki ya. Lula 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 lu. Hey! Lula 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 lu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Digoyang-goyang, menari-nari, berputar-berputar. Mari puji Tuhan. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Digoyang-goyang, menari-nari, berputar. Mari puji Tuhan. Lalu-lalu. Lula 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 lu. Ha! Lula 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 lu. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan. Digoyang-goyang, menari-nari, berputar-berputar. Mari puji Tuhan. Lalu-lalu. Lula 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 lu. Ha! Lula 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 lu. Lula 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 lu. Ha! Lula 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 lu. Badanku ke depan, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan. Digoyang-goyang, menari-nari, berputar. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari
Shalom adik-adik, jumpa lagi sama kakak Vera. Nah, hari ini kakak akan menceritakan tentang cerita Alkitab, yaitu tentang Daud si anak gembala. Nah, kalau kita lihat dari Alkitabnya dari 1 Samuel 16 sampai 20. Tapi inti dari Alkitab, dari cerita ini kakak ambil satu ayat dari inti cerita tentang Daud, yaitu Mazmur 119 ayat 130. Jika tersingkap, firman-firman-Mu memberi pengertian. Nah, adik-adik, cerita Alkitab ini mengatakan pada kita, Allah kita yang hebat, yang telah menciptakan kita dan ingin kita mengenal Dia. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, yang disebut Ia adalah dosa. Hukum dosa ialah maut. Tapi Allah sangat mengasihi kita. Ia mengutus putranya Yesus untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian Yesus hidup kembali dan pergi ke surga. Jika kamu percaya pada Yesus dan minta Ia mengampuni dosa-dosamu, Ia akan melakukannya. Ia akan datang dan tinggal di dalammu sekarang, dan kamu akan hidup bersama Dia selamanya. Nah, adik-adik kakak minta duduk yang manis untuk dengarkan cerita kakak sampai selesai. Kakak percaya ketika kakak menceritakan cerita tentang Daud ini, adik-adik pasti diberkati. Adik-adik siap ya? Nah, kakak akan mulai tentang Daud si anak gembala. Ya, jadi adik-adik harus duduk yang manis dan pintar. Ya. Bertahun-tahun yang lalu, pada masa pemerintahan Raja Saul di Israel, seorang anak laki-laki bernama Daud menolong ke-7 orang kakaknya untuk menjaga kawanan domba ayam mereka. Walaupun dia yang termuda, Daud seorang yang kuat, seorang anak laki-laki yang berani, yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Dia tinggal di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Satu kali seekor singa menyerang kawanan domba itu, mencoba menangkap seekor anak domba untuk makan malam. Daud muda melawan si penyerang, menarik domba itu. Dia menangkap binatang buas itu di janggutnya dan membunuhnya. Daud tahu Allah menolongnya. Nah, Samuel, nabi Tuhan, masih merasa sedih karena Saul gagal menaati Tuhan. Berapa lama kamu akan berduka cita untuk Saul? Tuhan memarahi Samuel. Aku mengirim kamu ke rumah Isai. Aku telah mempersiapkan diri seorang raja dari antara anak-anaknya. Isai adalah ayah Daud. Walaupun Samuel tahu bahwa Raja Saul mungkin akan membunuh dia karena pergi untuk menemukan seorang raja. Ya. Nah, saat Samuel tiba, Isai menyuruh 7 orang anaknya untuk melewat di depan Samuel, dan Samuel berkata kepada Isai, Tuhan tidak memilih mereka semua, hanya tinggal Daud si bungsu. Dia di ladang bersama domba-dombanya. Mereka membawa Daud masuk, dan Tuhan berkata, bangunlah, urapi dia, inilah dia. Ketika tiba di istana Saul, Roh dari Tuhan meninggalkan Saul dan ia menjadi seorang yang sangat bermasalah. Pelayan-pelayan berpikir mungkin musik yang bagus akan menenangkan pikiran Saul. Salah seorang dari mereka mengenal seorang anak muda yang bisa memainkan kecapi dengan sangat baik. Bisakah kamu menebak siapakah anak muda itu? Ayo adik-adik, siapa yang tahu? Ya, benar. Itu adalah Daud. Musik Daud menenangkan Saul dan menolong dia untuk bisa berpikir dengan benar. Saul meminta Isai untuk membiarkan Daud tinggal dan melayani sang raja. Kapanpun Saul mendapatkan serangan, depresi atau ketakutan, Daud memainkan kecapi untuknya. Setelah Daud pulang ke rumah, Saul berperang besar dengan orang-orang Filistin. Kakak-kakak Daud berperang bersama tentara-tentara Saul. Isai mengirim Daud ke medan perang untuk mengirimkan makanan kepada kakak-kakaknya dan mengetahui bagaimana keadaan mereka di sana.
Seorang raksasa Filistin yang sangat besar, Goliat, membuat semua tentara Israel ketakutan. Pilihan seorang dari antaramu dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jadi Goliat berseru, jika ia dapat berperang melawan aku dan aku akan membunuh, maka jika ia dapat berperang melawan aku dan membunuhku, maka kami akan menjadi hambamu. Jadi Goliat berseru seperti itu. Tetapi jika aku dapat membunuh dia, maka kalian harus menjadi hamba kami dan melayani kami. Semua orang Israel saat mereka melihat si raksasa berlari menjauhi dia dengan sangat ketakutan. Nah, adik-adik harus tahu ya, Goliat itu sangat besar, dia raksasa, tubuhnya tinggi, melebihi tinggi manusia. Nah, sehingga banyak-banyak orang-orang Israel itu ketakutan karena melihat raksasa Goliat. Nah, kemudian Daud berkata kepada Saul, janganlah ada seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, orang Goliat itu adalah orang Filistin. Nah, Saul ingin Daud memakai baju zirah. Jadi ketika Saul mengizinkan Daud, Saul ingin Daud memakai baju zirah. Adik-adik harus tahu ya, baju zirah itu adalah baju perang dan juga Saul menyuruh Daud untuk membawa pedang. Tetapi yang lucunya adik-adik, Daud hanya mengambil ketapel dan 5 buah batu yang licin dari sungai. Ya. Nah, pada saat bertemulah Goliat dengan Daud, Goliat tertawa saat dia melihat Daud muda tidak memakai baju zirah. Jadi pada saat itu Daud waktu berperang dengan Goliat, dia tidak memakai baju perang, tidak memakai baju zirah. Nah, tiba-tiba Goliat berkata, aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang di padang. Goliat berteriak. Lalu Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud menjawab, hari ini juga Tuhan akan menyerang engkau ke dalam tanganku. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran ini. Jadi Daud sangat yakin dan percaya kalau dia berperang dengan nama Tuhan. Nah, kemudian Daud berlari lurus ke arah Goliat. Saat ia berlari, ia menembakkan sebuah batu dari ketapelnya, kena tepat di dahi Goliat. Dan tiba-tiba apa terjadi? Goliat jatuh. Dengan cepat Daud menarik pedang si raksasa Goliat lalu memotong kepala orang Filistin, yaitu Goliat. Nah, pada saat orang-orang Filistin melihat Goliat mati, mereka berlarian menyelamatkan dirinya. Nah, Raja Saul tidak ingat bahwa orang ini adalah Daud yang sama memainkan kecapi untuknya. Jadi adik-adik, Raja Saul itu tidak ingat kalau ternyata Daud itu bukan hanya jago berperang, tetapi dia adalah anak yang sangat pintar memainkan kecapi untuk dia. Nah, dia memasukkan Daud dalam pasukannya, kemudian merasa cemburu saat orang-orang menghargai kemenangan-kemenangan Daud. Jadi ketika Daud menang adik-adik, banyak orang yang sangat cemburu, iri hati kepada Daud. Nah, sekarang apalagi yang bisa dia dapatkan? Lama-lama kerajaan ini akan jatuh kepadanya juga. Saul berpikir, jadi Saul mengawasi Daud mulai hari itu juga. Ya, hari itu dia mengawasi Daud. Lagi-lagi Raja Saul terganggu pikirannya. Jadi Daud memainkan musik dan mencoba menenangkan dia. 3 kali Saul melemparkan tombaknya kepada Daud. Tapi setiap kali Daud bisa menghindarinya. Saul merasa takut pada Daud. Karena kenapa adik-adik? Sebab Saul tahu Tuhan beserta dengan Daud. Tetapi sudah meninggalkannya. Nah, tetapi sesudahnya ya, akhirnya Saul meninggalkan dia. Nah, tetapi ada seorang anak namanya Yonatan, anak laki-laki Saul, sangat mengasihi Daud, ya, seperti saudara. Lalu dia berkata kepada Daud, ayahku mencoba membunuhmu. Ia memperingatkan Daud. Jadi Yonatan itu sangat baik, ya, untuk memperingatkan Daud, untuk
hati-hati dengan ayahku karena dia coba membunuh kamu. Jadi dia menyuruh Yonatan menyuruh Daud untuk melarikan diri. Nah, pada saat dia melarikan diri, istrinya meletakkan boneka di tempat tidurnya dan membiarkan dia keluar dari jendela pada tengah malam. Jadi pada saat itu Daud berusaha untuk keluar dari rumah, tapi dengan cara dia menyimpan boneka di tempat tidurnya. Saat orang-orang Saul datang di pagi hari, Daud itu sudah pergi. Nah, jadi adik-adik, jadi Daud itu pergi diam-diam, ya. Nah, Daud harus mengungsi jauh dari Saul. Sebelum dia melakukannya, dia dan Yonatan membuat satu perjanjian bersama. Nah, perjanjian apa? Mereka berjanji akan selalu menolong satu dengan yang lain. Dengan perasaan sedih, kedua sahabat ini akhirnya berpisah. Mereka berpamitan. Ya, adik-adik, jadi Yonatan dengan Daud berpisah akhirnya. Nah, Daud mencari tempat di mana dia bisa hidup tanpa rasa takut bahwa tentara-tentara Saul akan membunuhnya. Nah, jadi adik-adik, tentara Daud itu sangat takut, ya. Nah, jadi dari cerita yang kakak kebagikan ini sama adik-adik, bahwa jika kamu berbalik dari dosa-dosamu, katakan ini pada Tuhan, Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus mati untukku, sekarang hidup kembali. Datanglah dalam hidupku dan ampunilah dosa-dosaku, agar aku memiliki hidup yang baru sekarang dan suatu saat nanti pergi bersamamu selamanya. Tolonglah aku untuk hidup bagimu sebagai anak-anakku. Nah, adik-adik, itulah mengapa kakak membagikan tentang Daud si anak gembala, bahwa menjadi anak-anak Tuhan yang dekat sama Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Bahkan banyak orang-orang yang akan selalu menjaga kita, menolong kita. Nah, jika adik-adik mungkin saat ini adik-adik nakal, Tuhan Yesus tidak pernah marah, asal adik-adik mau bertobat, ya. Nah, cukup sekian cerita kakak hari ini. Kita akan cerita lagi nanti minggu depan. Jadi adik-adik tetap mengikuti ibadah online untuk anak sekolah minggu. Nanti minggu depan kakak akan bagikan lagi cerita Alkitab berikutnya, ya. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan, kakak minta adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh belajar dari Raja Daud adalah yang sang gembala, di mana Tuhan percayakan dia untuk dia boleh Tuhan melawan orang Goliat, Tuhan, orang Filistin, Goliat Tuhan, sehingga Goliat boleh kalah dalam peperangan. Kami mau Tuhan seperti Daud menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kami tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Terima kasih Bapak, kami mau bertemu lagi minggu depan. Berkati anak-anak di rumah Tuhan, dimanapun adik-adik berada, Tuhan jagai. Dan berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, baik adik-adik dan kakak Vera sebagai kakak sekolah minggu. Berkati kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kakak percaya Tuhan, adik-adik dimanapun mereka berada, mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang baik, dan tetap dalam keadaan yang sehat, keluarga mereka diberkati. Terima kasih Bapa, curahkan kuasa-Mu mengalir atas keluarga kami. Berkatilah adik-adik Tuhan dimanapun mereka berada, baik dalam sekolahnya, ketika mereka bermain, apapun yang mereka lakukan, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sampai jumpa lagi sama kakak minggu depan. Dadah, shalom.